Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik semuanya? Sehat? Pada kesempatan ini, Putri akan jelaskan mengenai ekstraksi minyak lemak. Ekstraksi merupakan upaya atau cara bagaimana untuk mendapatkan minyak lemak tersebut. Dalam video ini akan Putri jelaskan metode ekstraksi minyak lemak tersebut. Oke. Sebelum memasuki materi tentang beberapa metode untuk ekstraksi, terlebih dahulu kita cermati apa makna dari ekstraksi tersebut. Ekstraksi adalah suatu proses untuk mendapatkan bahan yang diinginkan. Ya, suatu proses. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu metode bagaimana untuk mendapatkan bahan yang diinginkan. Atau definisi lain, ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan bahan yang diduga mengandung bahan yang diinginkan. Jadi kalau kita mengatakan ekstraksi minyak lemak, berarti bahan yang diinginkan adalah minyak lemak. Definisi yang lebih luas, ekstraksi minyak lemak. Jadi sudah poin ke ekstraksi minyak lemak adalah suatu proses atau cara untuk mendapatkan bahan minyak lemak dari suatu bahan yang mengandung minyak atau lemak tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dapatkan beraneka sumber bahan yang banyak mengandung minyak atau lemak. Salah satu contohnya adalah daging kelapa, daging buah kelapa. Ya. Kemudian contoh lain yang sering kita jumpai adalah pohon kelapa sawit yang menghasilkan buah biji sawit yang mengandung banyak minyak. Nah, oleh karena itu, bagaimana untuk mendapatkan minyaknya sendiri, maka harus dilakukan suatu cara atau metode untuk mengambil bagian minyak yang ada di suatu bahan. Sering kali ya, minyak yang dibutuhkan manusia itu yang paling mudah dikenal dalam bentuk minyak goreng. Minyak goreng memang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari karena banyak menu yang ada di Indonesia khususnya itu seringkali tidak bisa terlepas dari proses penggorengan yang membutuhkan minyak goreng. Oke. Nah, di sini ada 3 metode ekstraksi yang akan Putri paparkan. Metode yang pertama adalah disebut rendering. Rendering ini nanti akan kita kenal sebagai wet rendering, manakala di dalam prosesnya itu melibatkan air. Di dalam proses ekstraksinya menggunakan air. Kemudian yang dry rendering itu tanpa air. Metode rendering yang sebagai kata kunci dari rendering itu membutuhkan panas. Jadi membutuhkan panas.
dalam proses ekstraksinya. Tujuannya adalah untuk menggumpalkan protein yang ada di dalam sumber yang diduga mengandung minyak tadi, kemudian memecahkan dinding sel sehingga minyak atau lemaknya mudah keluar. Jadi, sekali lagi, untuk metode rendering yang akan membedakan dengan kedua metode lainnya, itu adalah dibutuhkan panas. Oke. Sebagai contoh di dalam video ini, proses ekstraksi wet rendering yang paling mudah dipahami itu adalah ekstraksi minyak kelapa. Dengan wet rendering artinya nanti dibutuhkan air di dalam proses ekstraksinya. Di sini bisa dilihat bagaimana proses ekstraksi minyak dari daging buah kelapa. Jadi setelah buah kelapa itu dipetik, kemudian dihilangkan sabutnya, maka akan didapatkan bagian tempurung dan dagingnya. Daging buah kelapa inilah yang selanjutnya diparut, ya. Setelah diparut, ditambahkan dengan air, kemudian diremas, ya, dicampur, diremas kuat supaya terekstrak minyaknya, terambil minyaknya. Nah, yang perlu dicermati adalah merubah bentuk daging kelapa menjadi kelapa parut ini tidak lain untuk membuka sel, untuk membuka permukaan, ya, sehingga minyak lebih mudah memperluas permukaan, maksudnya ya, sehingga minyak mudah dikeluarkan dari bahan aslinya. Ya. Di sini ciri khas dari wet rendering dengan menambahkan air. Setelah diremas-remas, diperas, ya, maka langkah selanjutnya adalah disaring untuk memisahkan antara ampas dan santannya. Kemudian santan akan terlihat putih kental seperti ini. Di dalam santan ini banyak mengandung air, minyak, maupun protein. Padahal proses ekstraksi yang diinginkan adalah kita ingin mengambil minyaknya. Bagaimana cara menghilangkan air dan proteinnya? Nah, untuk menghilangkan airnya, maka perlu dilakukan proses pemanasan atau pemasakan atau pendidihan. Ya, air dididihkan, santan ini dididihkan sehingga air yang ada di dalam santan akan menguap. Nah, bagaimana dengan proteinnya? Protein apabila terkena panas akan mengalami proses penggumpalan, ya, sehingga akan terpisah antara minyak, protein, dan airnya akan menguap. Biasanya protein yang sudah menggumpal dipanaskan, lama-lama akan berbentuk browning, dan ini tidak perlu dibuang karena bisa dimanfaatkan untuk lauk makanan yang oleh orang Jawa sering disebut dengan londo. Nah, apabila air sudah menguap, londo sudah terbentuk, maka minyak bisa disaring dan nanti akan terbentuklah minyak yang bisa dilihat di sini. Sehingga cara ekstraksi minyak dengan wet rendering ini sudah sangat populer, sangat mudah, ya, sangat mudah untuk dipraktekkan. Selanjutnya adalah proses dry rendering.
Pada kali ini yang akan dijadikan contoh adalah mengekstraksi minyak ikan patin dari hatinya, dari hati ikan patin. Jadi hati ikan patin ini juga banyak mengandung minyak. Untuk dry rendering, ciri khasnya adalah tanpa menambahkan air. Sehingga setelah hati ikan patin diperoleh, dibersihkan, langkah selanjutnya adalah melakukan penghancuran dengan di blender. Setelah itu dipanaskan. Maka lama-kelamaan akan menetes larutan dari hati ikan patin tersebut. Nah, bagian yang leleh itulah yang disebut sebagai minyak ikan patin. Mudah kan? Ya. Jadi metode ekstraksi yang pertama adalah rendering. Baik itu wet rendering, wet, ingat ya, wet, basah, butuh air. Kalau dry rendering, kering, tanpa air. Oke. Setelah itu, maka metode ekstraksi selanjutnya adalah yang disebut dengan mechanical expression. Jadi ciri dari ekstraksi mechanical expression ini membutuhkan alat pengepres mekanis. Ya, biasanya ekstraksi dengan menggunakan pengepres mekanis ini cocok untuk ekstraksi minyak dari biji-bijian. Salah satu contohnya adalah bisa diambil minyak dari biji bunga matahari. Ya. Jadi dari biji-bijian. Sehingga kalau tidak cukup dilakukan pemarutan atau hanya dipanaskan, maka tidak akan keluar minyaknya. Harus dengan bantuan alat yang disebut dengan pengepresan mekanis. Nah, alat yang digunakan ini bisa pengepresan hidrolik maupun pengepresan yang bergilir. Untuk metode ekstraksi yang kedua, itu tidak bisa langsung biji-bijian ini dipres, ya. Harus mendapatkan perlakuan pendahuluan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya memudahkan minyak yang ada di dalam biji-bijian tersebut keluar. Nah, perlakuan pendahuluannya apa? Ya, biasanya yang pertama adalah pembuatan serpih. Jadi memperluas permukaan. Jadi jangan dibiarkan dia utuh dalam bentuk bijian, tetapi sudah dalam bentuk yang lebih luas, ya, dalam bentuk serpih. Jadi dipotong, dirajang, digiling. Nah, itu adalah beberapa proses pendahuluan. Untuk apa tujuannya? Memudahkan keluarnya minyak dari biji-bijian. Jadi kalau diperhatikan pembuatan serpih, perajangan, penggilingan, ini adalah memudahkan untuk keluarnya minyak, untuk memperluas permukaan, sehingga minyak akan lebih mudah untuk diekstrak. Selanjutnya, setelah di sumber tadi dipipihkan atau dirajang atau digiling, maka langkah selanjutnya adalah dengan pemasakan. Atau bisa jadi kalau sebagai contohnya ekstraksi minyak kelapa, itu bisa juga diekstrak dengan pengepresan mekanis, akan tetapi buah kelapanya tadi tidak dalam bentuk parutan, tetapi harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kopra.
Adik-adik sudah tahu apa yang disebut dengan kopra. Jadi mungkin nanti agak sedikit terbalik urut-urutannya kalau kita mengekstraksi daging daging buah kelapa dengan pengepresan mekanis. Nah, ini adalah kopra. Jadi kopra ini setelah dipisahkan dari tempurungnya, dilakukan pengeringan dengan proses penjemuran yang lebih murah ya, dengan menggunakan sinar matahari. Ini akan lebih murah dibandingkan harus dengan mengotong. Dilakukan pengeringan dengan menggunakan. Nah, setelah jadi kopra seperti ini, yang berbeda apa? Kadar airnya. Kadar airnya berbeda dengan saat dia sebagai daging buah kelapa. Nah, setelah terbentuk kopra, maka akan dipres ke dalam alat pengepresan mekanis, tetapi tidak dalam bentuk utuh seperti ini, tetapi harus dilakukan perajangan ataupun pemipihan. Kenapa demikian? Supaya mempermudah minyak keluar dari sumbernya, keluar dari bahan aslinya. Kenapa kelapa kok dibuat kopra? Ya, yang jelas tidak mudah rusak. Daging kelapa yang sudah diolah menjadi kopra bisa dikirim ke tempat yang lebih jauh, baru dilakukan ekstraksi minyaknya. Jadi kalau misalkan kelapa itu ada, produksi kelapa itu ada di negara bagian Pulau Nusa Tenggara misalkan ya, di Indonesia misalkan produsen tertingginya itu kan di sekitar Nusa Tenggara. Nah, di sana banyak penghasil kelapa. Apabila dikirim dalam bentuk segar, maka ini akan menimbulkan risiko kerusakan. Ya, belum lagi nanti terbentur, belum lagi karena kerusakan mikrobiologis dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengiriman, maka daging kelapa ini, daging buah kelapa diolah terlebih dahulu menjadi kopra. Sehingga bisa dikirim ke Surabaya misalkan. Bisa dikirim ke tempat kota lainnya dalam keadaan yang tidak rusak. Ya, karena kadar airnya sudah berkurang. Oke. Jadi yang membedakan antara metode kedua dan metode ke-1, metode kedua ini prosesnya menggunakan alat pengepres. Kalau yang metode yang pertama hanya menggunakan ada pemanasan tanpa air atau dengan air. Kalau yang mechanical expression mutlak dibutuhkan alat untuk mengepres. Mengepres maksudnya untuk membantu mengeluarkan minyak dengan melakukan press, penekanan ya, ditekan ya, press itu ditekan dengan kekuatan tertentu. Oke. Selanjutnya metode yang ketiga adalah solvent extraction atau disebut dengan ekstraksi dengan pelarut. Ya. Pada ekstraksi yang ketiga ini, yang sangat membedakan dengan metode ekstraksi yang pertama kedua, di sini melibatkan pelarut. Jadi ada bahan yang digunakan untuk melarutkan minyak atau lemak dalam suatu bahan.
Kenapa dibutuhkan pelarut? Karena sumber tersebut kalau dilakukan ekstraksi dengan rendering ataupun ekstraksi dengan menggunakan mechanical expression itu tidak akan keluar minyak. Ya, sehingga upaya yang dilakukan untuk mengambil minyak dari suatu bahan dengan menggunakan pelarut. Nah, ada gambaran ya, apa yang membedakan rendering, mechanical expression, dan menggunakan pelarut. Beberapa pelarut yang sering digunakan di dalam ekstraksi minyak adalah petroleum ether, gasolin, karbon disulfid, karbon tetraklorida, benzen, dan N-hexane. Jadi pelarut-pelarut ini bisa digunakan untuk melarutkan minyak di dalam suatu bahan. Jadi sekali lagi, yang perlu diperhatikan di sini, kenapa ekstraksinya menggunakan pelarut? Karena kalau digunakan ekstraksi dengan cara rendering maupun dengan cara mechanical extraction, maka minyaknya tidak bisa keluar. Tidak bisa terekstrak keluar karena kandungannya sangat sedikit, kandungan minyak di dalam suatu bahan itu sangat sedikit, atau dia berada di tempat yang lebih dalam suatu sel. Ya. Jadi harus dibantu dengan pelarut untuk menarik, untuk mengambil minyak yang ada di dalam suatu bahan. Bahan-bahan seperti petroleum ether dan seterusnya ini adalah mampu melarutkan minyak. Artinya apa? Minyak bisa larut di dalam petroleum ether. Oleh karena itu kalau larut artinya minyak itu bisa ditarik oleh bahan-bahan pelarut tersebut. Jadi walaupun minyak yang ada di suatu bahan itu hanya sedikit kandungannya, tetapi dengan adanya pelarut, maka minyak tersebut bisa ditarik keluar. Nah, sudah barang tentu, nanti hasil ekstraksinya akan lebih mahal dibandingkan yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Bagaimana proses ekstraksinya? Jadi setelah diduga suatu bahan itu mengandung minyak, maka pasti ada perlakuan pendahuluan sama seperti ekstraksi dengan mechanical expression, ya. Yang jelas untuk memperluas permukaan, ya, harus dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan atau ditaruh di suatu alat yang disebut dengan Soxglove. Jadi alat Soxglove inilah yang akan mengekstrak minyak secara berulang-ulang. Ya. Jadi diletakkan di suatu alat yang disebut Soxglove, kemudian bisa diekstrak. Contoh minyak yang diekstrak dengan menggunakan pelarut itu adalah ekstraksi minyak kacang tanah ataupun minyak kemiri. Nah, ini ada pendahuluan, ya. Yang pertama adalah dikeringkan, kemudian dihancurkan, dibungkus dengan kertas garing, kemudian diletakkan di dalam tabung Soxglove. Setelah terekstrak, ini nanti kan bercampur antara minyak dan pelarutnya. Nah,
Oleh karena itu, apabila sudah tercampur, langkah selanjutnya adalah proses destilasi. Apa tujuan proses destilasi? Untuk memisahkan antara minyak dengan pelarut. Oke, itu yang bisa Putri sampaikan terkait ekstraksi minyak emak. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.